keadaan kami bisa salah mengerti, bisa salah menangkap maksud dari firman-Mu. Kami membutuhkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Beri Roh Kudus kepada kami, agar Ia mempersiapkan hati dan pikiran kami. Begitu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sabda itu meresap dan mengubah hidup kami seturut kehendak-Mu. Bapa berbicara kepada kami sudah siap mendengarkan. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita tetap berdiri. Bacaan yang saya pilih untuk kita renungkan dalam kebaktian penyegaran iman malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu membawa kitab suci, kita membacanya bersama-sama. 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pemberitaan firman. Silakan duduk. Shalom. 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 Salam kiri kanan kah belum? Salam dulu. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, siapa saja di mana saja suara saya ditangkap. Kalau bicara soal penyegaran iman, itu artinya kita punya iman itu sudah ada, ibarat tanaman, lalu sekarang kita mau gemburkan tanah di sekelilingnya, lalu kita mau siram, kita mau kasih pupuk. Penyegaran iman yang saya mengerti begitu. Jadi sekarang kalau sudah 114 tahun Injil ada di tanah Tabi, negeri matahari terbit, Mamta, itu artinya firman yang tadi. Setiap misionaris meninggalkan tempat mereka, entah misionaris dari luar maupun misionaris lokal, bacaan yang tadi itu. Karena mereka percaya kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, mereka jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dan mereka sudah melihat tanda-tanda heran yang dibuat oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka merasa tidak baik, hal yang baik ini hanya untuk mereka. Maka Otto dan Geisler tinggalkan tempat mereka. Misionaris-misionaris lain juga tinggalkan negeri mereka. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Artinya barang yang bagus ini dorang juga harus tahu. Jangan kami sendiri, supaya selamat siapa? Saya selamat, mereka juga selamat. Amin. Maka misionaris tanpa mengenal Papua itu seperti apa, Tabi itu seperti apa, Port Numbai seperti apa, manusia di sana seperti apa, no problem bagi mereka. Yang penting pergilah, jadikan semua bangsa murid. Amin. Amin. Kasih tahu, kau mau ke sorga kah? Kasih tahu dulu kiri kanan. Tiada nama lain selain
kedamaian bagi yang percaya padanya. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Bersama Dia. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia. hatiku Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat angkat menolong. jempol. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau pergi ke sorga, syarat pertama ialah ada di dalam grup sorga, yaitu baptisan. Amin. Amin. Kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Kita sudah punya KTP sorga. Kasih tahu di kiri kanan, kau punya kan? Tanya dulu. Yesus jalan kebenaran, kehidupan, itulah Yesus katakan. Oh, dengar. Kalau kau percaya, syarat pertama adalah baptis di dalam Dia. Amin. Jadi yang belum baptis, tempo, poten. Amin. Bapak Ibu, saya kadang-kadang lihat macam tadi saudara bilang, ayo mari kita puji Tuhan, kita sukacita. Saya lihat ada yang macam terkenaka. Itu saya membayangkan seperti orang naik taksi, dia mau pergi ke Hamadi misalnya, dia sudah naik taksi, dia ada bawa satu beban, lalu sudah naik di taksi, dia masih pikul beban lagi. Kenapa tidak taruh beban? Amin. Kita bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hanya dekat Allah saja. Daripada sudah dekat Tuhan, ada di dalam Tuhan, sudah dibaptis, masih pikul persoalanmu. Padahal Tuhan bilang, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Tadi WL bilang di sini, ayo mari kita memuji Tuhan. Ada yang macam belum tajigi kah? Hei, hei, hei. Bersama Yesus lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. 114 tahun lalu misionaris mereka tinggalkan negerinya. Oi, ada suara kan? Mereka tinggalkan negeri mereka karena mereka mengalami kasih Allah. Mereka punya pergumulan, mereka punya persoalan. Mereka selalu melihat satu tanda heran berikutnya. Mereka melihat mujizat satu, mujizat berikutnya. Aduh, hal yang bagus, kebenaran ini kami harus pergi kasih tahu sama saudara-saudara kami di negeri matahari terbit. Kita pergi ke tanah Tabi. Tidak ada hubungan keluarga, saudara. Mereka tidak kenal kita, kita juga tidak kenal mereka, tapi hanya di dalam Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa murid, supaya apa? Kita penuhi sorga. Amin. Amin. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi sorga? Saudara, syarat yang pertama tadi saya bilang baptisan. Yang kedua ini renungkan firman, baca kitab suci. Baca ini firman Tuhan. Renungkan firman siang dan malam. Amin.
Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang membaca kitab suci pasti selamatkan. Namaku dipanggilku ada. Siapa mau ke surga? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Dengar, firman menjadi manusia di dalam kekristenan kita. Yesus menjadi manusia 33 tahun hidup bersama kita. Semua cerita tentang Yesus, semua kuasa tentang sorga, semua kasih Allah, kehidupan sorga, Yesus telah perlihatkan kepada kita, dan semua cerita itu ada di sini. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, sapu hati surindu ke sana. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya punya hati rindu ke sana, ini alat bantunya. Ini alat bantunya. Ketika kita membaca firman Tuhan, pikiran Tuhan pindah ke pikiran kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kehendak Tuhan pindah ke sini. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kehidupan sorga ada di sini. Maka kalau sangkakala Allah berbunyi, Dia akan menarik kita pergi. Karena firman yang tertulis, Dia akan mencari firman yang hidup. Yesus namanya. Berita tentang Yesus ada di sini, berita tentang Allah ada di sini. Maka hari-hari hidup ini, dunia boleh berubah, situasi boleh begini apa begitu. Ingat, renungkan firman. Pada mulanya adalah firman, hari ini firman, dan firman juga yang akan menyelesaikan segala-gala. Amin. Carilah dahulu kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Amin. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Terus usah sibuk dengan WA, terus usah sibuk dengan Facebook, macebook. Nanti kok kelainan book. Bapak Ibu, berita hoax terlalu banyak di media itu. Anak negeri Papua, oi, Papua ini tanah Injil, amin. Coba lihat, malam hari ini GKI Klasis Sport Mumbai punya rancangan. Hari ini kita mau KKR di sini. Coba lihat siapa yang tahan hujan ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita tidak sanggup. Kita tidak punya tenda yang besar untuk tutup tempat ini. Kalau ini hujan turun, ini kamu di situ, saya di sini, hujan kroyok. Amin. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Jadi 114 tahun para misionaris datang ke negeri Tabi ini, Port Mumbai. Mereka memperkenalkan kebenaran ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita pun usia ini dia akan ada waktunya selesai. Mazmur 90 ayat 10 bilang masa hidup kita 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun. Setelah itu mulai loading lambat. Mulai kolesterol, darting, otak mati, baru lepo-lepo. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin.
Bapak Ibu dengar. Penyegaran iman. Saya sudah pergi ke tempat-tempat Yesus, tapak tilas Yesus. Ingat, kita punya Tuhan. Firman menjadi manusia dalam diri Yesus, Putra Allah. Seorang pribadi ilahi yang menjadi manusia, inkarnasi, roh masuk ke dalam daging, hidup dalam sejarah manusia kita. Yesus ada sejarah, fakta bahwa Tuhan kita menjadi manusia, ya dan amin, dan Dia adalah Allah karena kebangkitannya. Ini, amin. Lalu Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan sebuah bangsa murid. Amin. Amin. Hari ini sudah 114 tahun tentang ini. Jangan sampai kau di rumah sakit Mardon taruh kitab suci di pinggir kopu kepala bantal. Hari-hari kau sibuk dengan yang lain. Kau sibuk baca WA, Facebook, baca lain yang dunia. Baru kau di rumah sakit, tak cigi, baru taruh kitab suci di pinggir kopu kepala bantal. Baru nanti dong tanya, Bapak baca kitab suci kah tidak? Ah tidak. Baru itu tanda pengenal. Kelainan. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Selamanya. Amin. Oke. Baca kitab suci, renungkan firman siang dan malam. Ketika berhadapan dengan problem, perkatakan firman. Firman tidak pernah akan pulang kosong. Bapak Ibu, saya diundang oleh Sinode GKI baru-baru di Waropen. Sidangnya di Waropen. Adik Pendeta John Baransano bilang, kakak pastor datang, saya tunggu di bila ingat akan kembali biak. Baru dia bilang, kakak pastor datang, nanti kita pakai kapal cepat. Bapak Ibu, saya orang gunung, kok dia bilang kapal, saya semangat sudah. Sampai ke sana begini, Bapak Ibu, bukan kapal, speed. Aduh, sungguh mati resah Dan gelisah. mengganggu sapu hati. Aduh, saya lihat ini, yo mama lihat, saya gugur lihat speedboat ini. Aduh, saya bilang, adik, kau bilang kapal itu mana? Adik saya orang gunung ini, saya gugup ini. Biar ke Waropen telah kelihatan sungguh mati. Saya akan buka baru saya bilang, Tuhan Yesus, kau bilang pergilah jadikan sebuah bangsa murid. John sudah berangkat dari Jayapura ke Biak. Sekarang Biak ke Waropen, sarana ini saya gugup. Katakan sejujurnya, kalau Allah itu Kopu Bapa. Amin. Karena saya tahu Allah sapu Bapa, jadi saya bilang Bapa. Bapa bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Saya sudah langkah tegap Jayapura Biak. Sekarang Biak Waropen, Bapa John gugup. Bapak Ibu, saya orang gunung sungguh mati. Kalau speed data balik, pasti jubirnya Tuhan lurus. Aduh, sudah, mau apa lagi? Sudah kita naik speed. Saya tahu firman Tuhan. Ingat, karena pastor sudah biasa baca kitab suci, ini dampak firman kepada hidup. Tuhan, saya gugup, tapi saya percaya firman-Mu berkata, jangan khawatir. Burung saja saya beri makan dan saya perhatikan. Bunga saya dandani. John, kau spesial. Saya langsung lihat ke atas, saya bilang, Allah,
Yesus bilang sama saya, engkau itu adalah Bapakku. Dan saya tahu yang berikut, yang ketiga. Ingat, saya memperkatakan firman yang ketiga. Tuhan bertahta di atas setiap pujian anak-anaknya. Dan Bapak Ibu tahu, saya punya anak-anak keluarga GKI Klasis Port Numbai yang saya cintai. Bapak Ibu, begitu naik speed, sudah di atas speed, Bapak Ibu, saya tahu yang Tuhan senang adalah satu, menyenangkan Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Begitu Johnson bunyi, saya angkat lagu pujian terus. Pendeta John lihat saya nih, pasti dia bilang orang gunung gugup kak. Tapi saya mau uji kualitas dari firman yang saya baca dan implementasi praktis yang saya buat. Saya memperkatakan firman dalam hidup. Dan ingat, saudara-saudari terkasih, bisa tanya Pendeta John Baransano, mulai dari Biak sampai ke Waropen, lautan teduh sekali seperti air di atas baskom. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pastor, saya sudah jadi Kristen lama, tapi kenapa saya punya masalah itu baku sepak? Ingat, hai saudara-saudaraku, justru di dalam persoalan, justru di dalam pergumulan, disitulah iman kita diasah, dibuat menjadi tajam. Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kalau tidak ada persoalan, kita tidak pernah akan berlutut dan angkat hati kita kepada Tuhan. Kalau ada persoalan malam hari ini, saudara pastormu mau bilang, jangan pernah lupa, Tuhan menunggu engkau. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, Injil bisa sampai 114 tahun itu karena ada kuasa. Allah menyertai firman-Nya. Firman tidak pernah akan pulang kosong. Bapak Ibu, para nelayan itu bekerja semalam-malaman. Mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika firman yang hidup Yesus masuk dalam perahu kegagalan, Dia menjadikan sebagai mimbar khotbah macam ini. Lalu Dia bilang, Petrus, bertolaklah dan tebarkan jaring. Ujilah firman yang telah kukatakan tadi. Baru Petrus bilang, Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jaring. Dengar saya, lihat saya, saudara-saudara. Tuhan berfirman, jadilah ikan. Amin. Tuhan berfirman, jadilah laut. Amin. Tuhan berfirman, jadilah pohon mangga. Amin. Ada satu ibu, saya khotbah begini, lalu dia buktikan. Dia punya pohon mangga, 1 tahun sudah tidak berbuah. Lalu dia demonstrasi firman. Dia pegang kapak, dia pergi ke pohon mangga. Baru dia pegang kapak, berdetok-detok di pohon mangga. Mangga, kau dengar firman Tuhan. Pohon yang tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia. Ini kapak ini, kau dengar. Kalau tahun ini kau tidak berbuah, firman saya genapi, saya tebang kau dari bak akar. Pohon mangga rupanya gugup. Tahun berikut mangga berbuah. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Amin. 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 Sudah sampai 114 tahun Injil ada di negeri ini dan dikembangkan oleh saudara-saudara terkasih saya, orang-orang pecinta Tuhan, GKI di Tanah Port Numbai, karena ada kuasa dalam firman. Amin. Amin. Terus kembangkan firman, memperkatakan demonstrasi, perkatakan demonstrasi, supaya apa? Nama Allah terus ditinggikan. Amin. Semua orang bertekuk lutut, berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Papua ini Injil. Papua ini Injil. Siapa yang tidur di atas emas kalau bukan Anda dan saya? Karena ini Eden. Amin. 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 Ah, macam kamu ragu-ragu kok. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kepadamu ku Berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepadaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu, hal kedua, penyegaran iman. Hiduplah dalam pujian. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Yang mau saja, yang tidak usah, yang tidak mau tidak usah angkat tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik ataupun yang jahat. Oleh sebab itulah ada yang tahu lagu dari dulu ini, macam kodok piatu kah? Bapak Ibu, sapu adik-adik muda saya mau kasih tahu, sungguh mati nih. Saya tahu ada kehidupan setelah hidup ini yang dikatakan oleh Yesus. Aku pergi sediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Amin. Anda percaya? Percaya. Di tempat yang Yesus bilang aku pergi sediakan tempat, malaikat hidup dalam pujian penyembahan. Kita biasa berdoa dalam Bapa Kami, kita bilang datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di sorga. Siapa mau ke sorga? Hiduplah dalam pujian now. Hari ini hidup dalam pujian penyembahan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Tadi saya cerita biak ke Waropen. Bapak Ibu, saya memperkatakan firman dan saya ganggu Tuhan dengan pujian. Dan Tuhan buat apa? Yang tidak bisa saya buat adalah lautan meneduhkan laut. Satu orang biak pun mungkin tidak bisa. Walaupun dia adat, anak adat di situ. Tapi yang tidak ada adat ini hanya punya Allah. Amin. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang susah. Bersama Yesus jalan keluar. Untuk lepu masalah, untuk sapu masalah, untuk kita orang persoalan. Itu lagu baru. Amin. Saya KKR di Yapen. Saya KKR di Yapen Waropen. Lalu sudah saya khotbah, saya bilang Bapak Ibu masing-masing dengan pergumulannya, masing-masing dengan sakit penyakitnya, Anda maju ke sini, saya akan berdoa. Bapak Ibu, waktu saya berdoa, saya minta Tuhan beri kuasa sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saya sudah lupa. Saya ke sini di kantor koperasi kah? Ada satu bapak terkasih orang Serui. Dia langsung datang, ini Pastor John kah? Bilang iyo.
Saya mau bertemu dia dulu. Ada sesuatu yang dia pernah buat. Saya tidak mengerti. Tugasnya orang hamba Tuhan adalah mewartakan firman dan mendoakan. Soal mujizat urusan Tuhan. Amin. Saya sudah pulang. Bapak itu bertemu saya, bilang, "Pastor, waktu dari itu diantar saya pulang kembali ke Abe Pura. Di dalam perjalanan dia peluk saya, cium saya punya tangan. Pastor punya mulut itu ada kuasa." Saya bilang, "Apa?" Pastor berdoa, satu ibu yang sudah mandul akhirnya bisa melahirkan di tahun itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada kuasa dalam firman ini. Ada kuasa. Perkatakan firman. Bapak Ibu, kalau di rumah misalnya anak-anak rewel, ada persoalan apapun, misalnya di rumah malam-malam kau keluar begini dengar piring bunyi sendiri-sendiri, kau pu antena naik, Yesus itulah satu-satunya. Dengar. Kalau kau ada tempat yang kau gugup, soalnya biasa refleks jadi. Waktu banyak orang begini semua jagoan, tapi coba kau di rumah, semua su tidur baru tengah malam jam 12 kau kebelet pipis. Kau jalan ke belakang, bunyi piring, pasti langsung. Sekarang saya mau kasih tahu, yang ketawa pasti iyo. Dengar, ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, ingat firman harus ada di sini dan kita keluarkan berlandaskan firman. Stromnya kencang. Karena tadi dalam bacaan itu bilang, "Aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman." Hadapi setan yang dekat kecil. Amin. Tidak usah khawatir. Anak-anak mau hadapi ujian, saya bilang, "Anakku, waktu kau sebelum mau ujian, kau minta Roh Kudus. Karena memang Tuhan Yesus minta Roh Kudus untuk penolong. Tapi kalau kau berdoa yang lain, Roh Kudus dia santai saja. Tapi kau bilang, Roh Kudus tolong saya sama ujian, Roh Kudus pasti siaga satu langsung. Anak, soal nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 kau cari." Amin. Roh Kudus tugasnya menolong. Amin. Bagaimana menarik Roh Kudus bantu kita? Roh Kudus mau orang yang hidup dalam hati yang gembira. Adalah obat yang manjur seperti obat yang tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Gembira. Pastor, di kantor saya suka dimarahi. Do marah-marah saya sampai didadasi. Sapu suami marah juga, istri marah juga, anak marah juga, semua marah. Saya rasa macam saya ini tercocokkah hidup di bumi ini? Saudara, ketika situasi dunia lagi begitu, Anda putar lagu rohani dalam hati. Penyegaran iman. Jadi lagu rohani bukan waktu di gereja saja. Lagu rohani bukan waktu ibadat lingkungan, ibadat PW atau ibadat BPK. Bukan. Lagu rohani kapan saja, di mana saja kau nyanyi. Amin. Kita ini warga negara sorga. Amin. Yang lagi bersiaran di tanah Port Bombay. Bagaimana kita mau memberkati yang lain, orang lain mau memberkati kita, kita hidup dalam pujian. Amin. Nanti orang bertemu kita, orang mengalami shalom. Karena apa? Firman hidup di sini, hidupku bukan aku lagi. Kuasa pujian bikin orang merasa shalom, damai. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai akan pergi untuk semua orang. Tapi kalau kau terbiasa nyanyi lagu-lagu rohani, kau cingin lagu-lagu rohana saja, sakitnya hati ini, saya lihat kopu muka, bikin macam sa emosi lihat kau
rasanya seperti samota pelengko. Tidak ada damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun pasti mengerti saya, tak seorang pun dapat menolong. Jempol, hanya Yesus jawaban hidup. Aduh, Bapak Ibu, bahagia sekali. Anda mengalami hadirat Tuhan tidak? Mengalami hadirat Tuhan tidak ada? Di sini ada stromnya saat ini. Buka hatimu. Kita yang berkumpul malam hari ini diundang sendiri oleh Tuhan. Pasti banyak yang sudah tahu, tapi mereka tidak diundang oleh Tuhan. Tos dengan teman di kiri kanan, kau spesial. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang kau. Tonjok. Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Itu adalah citra gambar Allah. Coba lihat. Itu citra gambar Allah. Hanya kebetulan dia lahir di Papua, jadi dia hitam keriting. Kebetulan dia lahir di Manado, dia seperti itu. Kebetulan dia lahir di Tanimbar, dia seperti itu. Kebetulan dia lahir di Toraja, dia seperti itu. Kebetulan dia lahir di Makassar, dia seperti itu. Kebetulan dia lahir di Eropa, dia seperti itu. Lihat kiri kanan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih kau. Lihat lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Semua yang lain baru datang ke atas tanah ini, Injil 114 tahun sudah ada. Amin. Maka orang Kristen harus menjadi saksi di kota ini. Amin. Tidak usah pakai ukuran duniawi, tidak usah pakai ukuran duniawi, pakai ukuran kerajaan Allah. Amin. Warga negara sorga yang ada di Port Numbai. Lihat kiri kanan, di mana saja kau pergi, kau lemparkan damai. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati. Shalom. Kasih tahu terus supaya apa? Damai sejahtera ada di sini. Amin. Amin. Oke, baca kitab suci, hidup dalam pujian. Pastor, ada kuasa dalam pujian. Orang kerasukan setan. Tidak usah kau berdoa banyak-banyak, tidak usah. Pastor kasih tahu nih. Kau angkat lagu rohani saja, lagu penyembahan dalam Roh Kudus. Karena setan takut sekali penyembahan. Dan ketika itu kita lakukan dalam memohon pertolongan Roh Kudus, setan terbirit-birit. Amin. Memperkatakan firman dan berdoa, pujian, penyembahan. Ada besar kuasanya.
Itu nanti setan sampai dia guling-guling di situ, dia banting pace atau mace itu. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, Allah, roh Allah dalam dirimu. Roh Kudus itu benar besar kuasanya dalam diri kita. Tete ajak cucu dong balap di motor. Dong balap turun kencang ke bawah begini, tabrak lubang. Cucu jatuh di sini. Tete jatuh di sana, Tete bangun, Tete perbaiki motor. Cucu luka-luka. Baru cucu teriak, Tete bantu saya dulu, saya luka-luka ini, kasih tinggal motor. Baru Tete bilang, cucu, engkau tuh sapu anak, motor ini yang masih kredit. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik dari Yesus yang penuh cinta selamanya. Besok di mana saja kita jalan di Port Numbai ini, kita jalan kemana saja kita pergi, ingat, satu jiwa itu mahal. Satu jiwa itu mahal. Siapa mau ke sorga? Kita belajar dari Veronica. Veronica waktu melihat Yesus, ini Veronica bukan kampung jemaat, ini Veronica dalam kisah ini. Ada yang cari Veronica mana? Bukan kok kelainan. Veronica dalam kitab suci, kisah jalan salib. Waktu lihat Yesus pikul salib jalan, Veronica hanya punya cadar kain penutup kepala. Waktu melihat Yesus lewat, dia sayang sekali, wajahnya tak terbentuk. Darah, keringat, sudah tidak kelihatan lagi wajahnya. Belas kasihan Veronica kepada Yesus. Dia ambil cadarnya penutup kepalanya, dan dia mengusap wajah Yesus. Dan dia dapat potret Yesus. Kalau jemaat sekalian, Klasis Port Numbai, hari ini kita merayakan 114 tahun nanti atau sudah. Ingat, tugas kita adalah lepaskan cadar kepalamu dan buat perbuatan kasih. Kita akan kumpul potret Yesus sebanyak-banyaknya. Bukan menjadi Kristen dan lipat tangan, menjadi Kristen yang berlaku firman. Amin. Apa saja yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, Tuhan bilang, engkau sudah lakukan untuk aku. Siapa mau ke sorga? Saudara-saudara, pastormu ini kadang-kadang saya pikir begini, siapa tahu dengan saya berbuat baik sama sapu saudara ini, saya tidak mengerti. Tapi saya tahu dari firman bilang, apa saja yang kau lakukan pada saudaramu yang paling hina, kau sudah lakukan untuk aku. Ketika saya menolong saudaraku, saya lakukan itu. Siapa tahu nanti ternyata syarat masuk surga, saya masuk surga karena saya menolong saudara ini. Kita tidak mengerti. Amin. Tapi yang pasti adalah perbuatan baik yang kita lakukan, upahmu besar di surga. Amin. Jangan takut berbuat baik sama siapa saja. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, lihat kiri kanan, kau saudariku. Saya ingat nih, ada pace satu tukang mabuk berat sekali. Dia hari-hari hidup dia mabuk saja. Satu waktu masuk di gereja begini, dia duduk di depan. Lalu hamba Tuhan berdoa, khotbah, baru bilang, kadang-kadang itu setan duduk di depan. Pace dia tersinggung, dia pindah ke tengah. Kadang-kadang juga duduk di tengah-tengah. Aduh, pace ini dia merasa, mungkin saya kah? Dia pindah ke belakang, kadang-kadang juga di belakang. Wih, tadi di depan dia bilang depan, di tengah dia bilang tengah, di belakang dia bilang di belakang. Pace jalan keluar, sedang kadang-kadang juga jalan keluar. Lalu pace dia cingik, kontrol terus. Bapak Ibu,
Firman Tuhan dia suka koreksi kita. Jadi jangan marah pendeta, jangan marah pastor. Firman ini dia tajam. Firman dia tajam. Pastor tidak mengerti. Bapak Ibu, saya punya anak-anak yang saya cintai. Anda datang dengan persoalan apa? Anda punya soal apa? Masalah apa? Pergumulan apa? Saya tidak mengerti. Tapi ketika firman ini dia datang, dia memberi jawaban. Amin. Amin. Dan firman ini kadang bikin sakit hati juga. Kadang firman ini dia kontrol. Sampai kita rasa macam ini pasti dia bilang saya. Siapa yang lapor dia ini? Firman matanya terlalu tajam. Amin. Jadi kalau di gereja hamba Tuhan berkhotbah, pastor atau pendeta berkhotbah, kau rasa tersinggung, biasa saja. Karena apa? Kau harus bertobat, metanoia, merubah haluan hidup. Firman mau supaya kita mengubah hidup kita. Amin. Baca, renungkan firman, pujian dan penyembahan, lakukan perbuatan kasih. Itu perbuatan nyata dari Injil 114 tahun. Kita terus ada di situ supaya apa? Hidup rohani kita berubah dan orang melihat kita, orang melihat Yesus, orang mendengar kita, mereka mendengar Yesus, mereka bergaul dengan kita, mereka mengalami pergaulan dengan Bapa di sorga. 114 tahun. Semoga kita menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman. Nanti kita baku dapat lagi. Pastor mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Satukan hati dan tekad kami untuk membangun kota Jayapura ini dalam keberagaman. Beda suku, beda karakter, beda keinginan, beda agama, tapi kami boleh ada sama-sama di Port Numbai. Ini bukan rancangan kami, tapi rancangan-Mu. Kami banyak orang tidak pernah mengerti kami bisa ada di atas tanah ini. Dan kami juga tidak pernah mengerti kenapa kami ada di zaman dan situasi seperti ini. Kemarin coronavirus datang. Banyak orang akhirnya harus check out dari hidup ini. Tapi kami masih ada sampai hari ini. Kami bisa melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kami ada kemarin dan hari ini kami ada. Kami percaya besok pun kami masih ada. Berarti Tuhan lagi merancangkan hidup kami pribadi, keluarga, dan dalam kebersamaan sebagai jemaat. Dan kami sebagai warga yang ada di Port Numbai. Apapun agama dan suku kami, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, kami sama-sama hidup di atas tanah ini. Ajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara. Ajari kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan di negeri ini. Sehingga Port Numbai, tanah Papua, bukan hanya memberi kami makan dan minum, tetapi buat tempat di mana kami memuji dan memuliakan Tuhan di atas tanah ini. Kami percaya dengan demikian damai sejahtera akan ada di tempat di mana kami berada. Tuhan yang Maha Rahim, firman yang hamba sampaikan sudah selesai. Bagaimana firman itu berdampak dalam hati dan pikiran kami, itu bagiannya Tuhan dalam Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan mendengarkan pujian setelah vokal grup Romah Rohi Sion Dok 8, lalu dilanjutkan dengan vokal grup UMP 2K. Jadi setelah yang satu lanjut dengan yang berikutnya. Oke, sekian dulu waktu video ini. diberikan.